selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kependidikan dan teman-teman di SD1A yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkuliah pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Era Muslika, saya sendiri Rosi Malinda, kemudian ada Desi Ratnasari, Tali Agustina, Fatimah Febriani, Ipi Nur Malasari, dan lagi Eksapani dan Nova Fitri. Baik, untuk prestasi pertama, judulnya yaitu Pengukuhan Semangat Integrasi Nasionalisme Melalui Pendidikan Sejarah di Sekolah. Nah, sebelum kita belajar pendidikan sejarah pada masa kini, kita mengenal lagi pendidikan pada era tahun 80-an. Yang pertama itu adalah pemerosotan kualitas kehidupan berislam. Yang pertama itu merosotnya nasionalisme dan patriotisme. Di sini ditandai dengan adanya kurangnya rasa cinta tanah air dan bangsa, sehingga rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia itu semakin memudar. Yang kedua itu merosotnya sifat kepahlawanan. Tidak ada rasa lagi di mana kita itu mempunyai rasa nasionalisme, patriotisme yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga ada ancaman disintegrasi. Disintegrasi itu adalah lawan kata dari integrasi, yaitu perpecahan. Nah, dalam kasus ini perpecahannya itu melalui konflik politik, ekonomi, dan juga sosial kultural. Kemudian yang keempat adalah merosotnya kesadaran berbangsa. Konflik-konflik politik yang mengancam kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini adalah masih belum tuntasnya persoalan disintegrasi bangsa sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh dan masih terjadi di Maluku serta Papua. Konflik di Aceh ini seperti gerakan Aceh Merdeka, yaitu gerakan separatisme yang ingin membebaskan diri dari rakyat dari negara kesatuan Indonesia. Kemudian kalau misalnya konflik Maluku, yaitu gerakan Sekretariat Maluku, yaitu gerakan yang mereka itu ada perpecahan antara umat Islam dan Kristen yang ada di Maluku. Kemudian konflik Papua. Konflik Papua ini adalah konflik yang terjadi ketika Papua itu ingin memerdekakan Papua sendiri menjadi sebuah negara. Kemudian yang B adalah pelajaran sejarah pada masa Orde Baru. Terlalu banyaknya kepentingan penguasa yang diberikan pada mata pelajaran tersebut. Yang kedua, hanya buku sejarah yang direstui pemerintah saja yang boleh diedarkan dalam masyarakat. Dalam arti di sini, jika kita ingin menerbitkan sebuah buku, maka kita harus meminta restu kepada pemerintah. Kalau misalnya kita tidak dikasih restu, maka buku yang kita edarkan itu tidak boleh diedarkan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya kesenjangan antara perilaku pemerintah dengan substansi pelajaran. Yang keempat, ketika Orde Baru runtuh, maka kewibawaan pelajaran sejarah dan berbagai mata pelajaran civic education juga ikut ambruk. Di sini artinya yaitu adanya kesenjangan antara pendidikan pada masa Orde Baru, sehingga sejarah yang kita anggap penting dianggap sebagai trauma karena konflik-konflik yang terjadi di Orde Baru itu sangat banyak. Lalu bagaimana cara kita untuk memupuk semangat integrasi dan nasionalisme melalui pendidikan di sekolah? Yang pertama itu adalah landasan konseptual, pendidikan sejarah dan pembentukan sikap yang akan dijelaskan pada tekstur. Yang pertama itu adalah meningkatnya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu adalah kemampuan di mana kita bisa menyelesaikan masalah dari yang sederhana ke kompleks sehingga masalah tersebut menjadi lebih efektif. Yang kedua, proses pembentukan afektif dan psikomotor. Afektif dan psikomotor itu adalah keadaan fisik di mana kita ketika melakukan aktivitas itu berdasarkan mental dan psikologis. Yang ketiga itu menguasai materi dan substansi sejarah. Ketika kita menguasai sebuah materi sejarah, maka otomatis kita mengenal sejarah-sejarah Indonesia yang akan memupuk kita kepada rasa nasionalisme di tanah air. Kemudian memahami dan mengerti masa kini atas dasar pemahaman terhadap masa lampau. Yang kelima itu siswa tidak hanya belajar sejarah tetapi juga harus belajar dari sejarah. Yang keenam, siswa dapat belajar dari peristiwa-peristiwa masa lampau baik dari kejayaan maupun kekalahan. Ketika terjadi sebuah perang di sebuah negara, kalah menang itu luar biasa. Tetapi ketika kita berani dan berjuang untuk melakukannya, itu akan menjadi luar biasa. Kemudian yang B itu ada kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah itu suatu hal yang subjektif dalam arti dengan pengalaman dan pengelayakan anak bangsa terhadap masa lampau bangsanya.
Kemudian ada signifikansi pendidikan sejarah. Sejarah nasional merupakan sejarah yang menggambarkan perkembangan ke arah integrasi. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwa signifikansi itu mengarahkan kita kepada persatuan rakyat Indonesia agar tidak jadi perpecahan di seluruh Indonesia. Kemudian ada perspektif integrasi nasional dalam pendidikan sejarah. Menjalankan peran dalam proses nasional and character building dan untuk memperkuat integrasi bangsa. Kata kunci dalam materi poin ketiga ini adalah nasional and character building. Di sini adalah penanaman pendidikan karakter yang ditanamkan kepada ideologi Pancasila, haluan negara, dan juga berdasarkan konstitusi. Yang keempat itu adalah cross cultural communication atau komunikasi lintas budaya. Indonesia itu kan terdiri dari beragam-beragam suku, budaya, dan pulau-pulau yang terbagi dari beberapa pulau. Karena adanya komunikasi lintas budaya ini membuat kita itu menjadi satu, tidak pecah, dan justru keberagaman itu menjadi sebuah kekayaan bangsa. Kemudian yang kelima ada perspektif kultural relativis. Prinsip relativisme budaya juga mencakup pendirian bahwa kepercayaan dan tingkah laku masyarakat hanya dapat dipahami dan dari konteks sejarah dan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam perspektif ini lebih ditekankan kepada perlakuan kita secara intelektual. Jadi kesimpulan pada materi pada siang hari ini yaitu pendidikan sejarah itu sangat penting dalam era maupun dari era 80-an maupun era 2021 ini. Karena tanpa pendidikan sejarah kita nggak bisa mengenal masa lampau. Masa lampau itu ada karena adanya pelaku sejarah. Jika kita menghargai sejarah, otomatis kita memperjuangkan bahasa Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.